Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, saya Bewan Suwardi hadir dalam program LDS 55 News yang akan menyajikan sejumlah informasi seputar daerah Lampung untuk Anda. Pemirsa, keluhan masyarakat terhadap rusaknya bronjong di Sungai Wainuka, Kabupaten Pesisir Barat. Dan dalam waktu dekat, Kejaksaan Negeri Lampung Barat akan melakukan pengecekan ke lapangan terkait masalah tersebut. Terkait keluhan masyarakat akibat rusaknya bangunan bronjong di Sungai Wainuka, Kabupaten Pesisir Barat, Kejaksaan Negeri Lampung Barat memastikan tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi jajarannya adalah mengawal pembangunan. Penegasan itu disampaikan Kajari saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Senin siang. Riyadi menjelaskan meski ada larangan surat edaran dari Jampitsus bahwa tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan saat pekerjaan sedang dilaksanakan agar tak terjadi kontraproduktif, pihaknya tetap tidak akan membiarkan adanya keluhan masyarakat di sekitar proyek itu. Dalam waktu dekat, Kajari Lambar akan melakukan pengecekan ke lapangan. Jika ditemukan kekurangan, sedapat mungkin pihaknya mendorong agar dilakukan perbaikan kualitas. Namun jika pihak rekanan sudah diberi waktu memperbaiki, tapi tidak dilaksanakan, Kejaksaan memastikan akan mengambil langkah-langkah yang lebih besar dari sekedar teguran. Sementara ini, Kajari telah memerintahkan Kepala Seksi Intelijennya untuk melakukan full data dan full bucket atau pengumpulan bahan keterangan terkait masalah proyek bronjong Wainuka. Nantinya, data-data yang diperoleh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, atau hal lain yang menyebabkan rusaknya bangunan itu akan menentukan langkah kejaksaan selanjutnya. Jadi nanti kita cek, apabila masih ada kekurangan, alasannya apa, sedapat mungkin itu diperbaiki dulu, ya kan? Kalau sudah diperbaiki, sudah dikasih waktu, ternyata masih saja tidak dilaksanakan, ya kita akan ambil langkah-langkah yang lebih dari sekedar menegur. Nanti kami akan lakukan paling tidak cek ke lapangan, melakukan data purbakan. Kapan, Pak? Ya secepatnya lah, secepatnya ya, karena ini kan nanti saya perintahkan kasih intel untuk cek ke sana. Atau memang benar-benar keadaan alam, pos mayornya seperti apa kita lihat. Kami tidak mau berandai-andai hal begini, tapi yang jelas Kejaksaan ini memang mengawal pembangunan tujuannya ya. Tujuan mengawal pembangunan bagaimana tindakan kami ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, itu yang terpenting. Bukan sekedar kita mau mencari-cari kesalahan atau seperti itulah, tidak. Sesegera mungkin saya perintahkan kasih intel untuk lihat ke sana. Itu koordinasi, karena memang sudah ada MOU dengan semua bupati, antara Kajari dan bupati se-Indonesia itu, untuk kita lebih dahulu melakukan audit internal dengan APIP sebelum kita melakukan tindakan hukum yang arahnya ke arah pidana. Dari Pesisir Barat, Agus Sanjaya, LDS TV, mengabarkan. Pemirsa, masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah keluhkan pengerjaan rehabilitasi irigasi yang melibatkan warga lokal dan tanpa papan informasi. Untuk itu, warga berharap agar hal tersebut menjadi perhatian pihak terkait. Warga masyarakat Kampung Wayakrui, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah mengeluhkan proyek rehabilitasi irigasi Wayakrui yang berada di antara Kampung Sri Wai Langsep dan kampung terkait karena tak melibatkan warga lokal dalam pelaksanaannya. Selain itu, proyek yang bernilai miliaran rupiah tersebut juga dikerjakan tanpa papan informasi publik sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi dalam setiap pembangunan, serta tak adanya pengawas yang bertugas mengawasi pekerjaan di lapangan. Terkait hal tersebut, para pekerja sempat diberhentikan oleh warga setempat karena tak ada komunikasi yang baik sebelumnya antara pihak pelaksana dengan warga lokal tentang adanya rehabilitasi irigasi. Untuk itu diharapkan agar keluhan warga masyarakat terkait hal tersebut hendaknya menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait agar pengerjaan irigasi tak asal-asalan dan memenuhi standar rencana pembangunan.
sini sebetulnya kami agak mengeluhkan, Pak. Masalahnya di sini ini pengajuan kita, ini wilayah kita, cuman kita kan tidak diikut sertakan. Memang pernah kita hentikan pekerjaan ini kan, karena menurut kita ya kenapalah kalau kita nggak diikut sertakan. Nah, cuman pada waktu itu datanglah pihak rekanan menemukan P3A menyuruh warga kita bekerja. Namun warga kita tidak mau bekerja karena ya tidak sesuai. Yang ditawarkan ongkos itu per meternya cuma 110, itu udah berikut langsir. Jadi warga kita ya nggak mau lah bekerja lah, Pak. Ya, jadi intinya kami sebagai masyarakat Wayakro itu ya agak kecewa lah. Ini uang kita, ini wilayah kita, ini tempat kita, kok kita tidak tahu apa-apa, Pak. Ini pembuatan apa ya? Ini pembuatan saluran irigasi, Pak. Dari Waya apa, Pak? Dari Waiwaya. Panjangnya berapa? Panjangnya kalau tidak salah dengar katanya 1 kilo 30 meter, Pak. Dan kalau nggak salah juga anggarannya itu 2,6 lah gitu. Dari Lampung Tengah, Sali, LDS TV mengabarkan. Pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui program Smart Village melaunching salah satu programnya, yakni launching Samsat Desa atau I-Samdes dan L-Smart, yang diharapkan ke depan akan meningkatkan perekonomian masyarakat pada Selasa 14 November 2021. Pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui program Smart Village melaunching salah satu programnya, yaitu launching Samsat Desa atau I-Samdes dan L-Smart, juga peresmian Desa Mart yang diharapkan ke depannya akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah pada Selasa 14 September 2021. Launching dan peresmian tersebut secara langsung dilakukan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi, dan hadir juga dalam kesempatan tersebut Kapolda Lampung, Dirut PT Jasara Harja Provinsi Lampung, Dirut Bank Lampung, serta para tamu undangan lainnya. I-Samdes atau pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan bermotor miliknya. Bupati Lampung Tengah Musamad dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lampung atas dipilihnya Kampung Wates sebagai tempat dilaunchingnya program I-Samdes dan juga Desa Smart. Dikatakan Bupati Musa bahwa program ini sangat ditunggu oleh masyarakat Lampung Tengah yang selama ini mengeluh akan sulitnya dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor mengingat luasnya wilayah Lampung Tengah. Bupati Musa menegaskan bahwa dengan adanya program I-Samdes juga Desa Smart ini akan menjawab apa yang menjadi tantangan di masyarakat. Dan Bupati telah meminta jajarannya untuk segera membentuk I-Samdes dan Desa Smart ini di seluruh wilayah Lampung Tengah. Sedangkan Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang tertinggi penerimaan daerah dalam sektor pajak dan dalam peningkatan pembayaran PKB. Perlu adanya inovasi yang semakin memudahkan masyarakat, terutama masyarakat yang jauh dari Samsat di daerahnya. Dijelaskan Gubernur Arinal Junaidi, Desa Smart ini ke depannya akan terus digalakan di semua daerah di Lampung. Namun harus melihat kesiapan dari desa itu juga dan melibatkan semua unsur, sebab Desa Smart ini ada transaksi yang menguntungkan sehingga ke depannya perekonomian akan tumbuh. Hadirnya I-Samdes di Provinsi Lampung merupakan program yang selaras dengan salah satu program Gubernur Lampung, yaitu Smart Village atau Desa Cerdas berbasis digital. Dan kedepannya keberhasilan program ini dapat ditiru oleh daerah lainnya. Hal yang sangat positif ya, ini juga bisa memberdayakan masalah ekonomi, tadi juga bicara masalah pelayanan. Oleh karena itu saya sudah berkomitmen, insya Allah sebelum akhir tahun ini kita akan tempatkan di 24 kecamatan di Lampung Tengah. Ya. Seluruh desa itu akan memiliki, tetapi kan kita harus melihat prioritas yang sudah siap dalam segala bentuk. Ya. Jadi kalau dia belum siap, belum bisa. Nah, jadi artinya keterlibatan bupati, keterlibatan camat, keterlibatan kepala desa, keterlibatan polsek, semuanya, karena ini akan ada transaksi yang menguntungkan rakyat. Karena kalau dia menguntungkan rakyat, maka ekonomi kita pasti tumbuh. Dari Lampung Tengah, Dedi Rianto, LDS TV mengabarkan.
Pemirsa, Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menghadiri vaksinasi tahap pertama di wilayah Kecamatan Bangun Rejo pada 14 September 2021 dan diharapkan dengan vaksinasi di kampung tersebut bisa membuka kesadaran warga akan pentingnya vaksinasi di tengah pandemi COVID-19. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menghadiri vaksinasi tahap pertama di Kampung Tanjung Pandan, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah pada 14 September 2021. Kegiatan yang dipusatkan di balai kampung setempat tersebut menyasar kepada 100 warga dari masing-masing dusun Kampung Tanjung Pandan. Yang saya hormati, anggota Dewan dari PDIP Perjuangan, Bapak Kadek Joko. Diharapkan dengan vaksinasi sistem jemput bola tersebut dapat membuka kesadaran masyarakat untuk ikut vaksin di tengah pandemi guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Lampung Tengah. Nggak ada ya, gratis ya. Kalau ada yang pungut biaya, laporkan segera. Menurut Kepala Kampung setempat, sejauh ini vaksinasi yang melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Bangun Rejo berjalan lancar. Namun, terdapat 4 orang warga yang harus ditunda vaksinasi akibat mengalami hipertensi. Kegiatan hari itu ditutup dengan penyerahan bantuan sosial kepada salah satu warga yatim piatu yang menyandang disabilitas di kampung tersebut. Terima kasih teman-teman media. Syukur alhamdulillah pagi ini kita ada kegiatan vaksinasi tahap pertama di Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Bangun Rejo. Saya apresiasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas khususnya Kecamatan Bangun Rejo yang bisa menyempatkan waktu pagi hari ini langsung terjun ke Kampung Tanjung Pandan. Ini merupakan betul-betul peduli terhadap masyarakat yang ada di bawah. Ini kegiatan kita adalah vaksin yang tahap 1 dengan kuota peserta 100 orang. Kebetulan hari ini ada 4 yang nggak bisa divaksin karena tensinya yang tinggi, tapi sudah tergantikan dengan yang cadangannya. Dari Lampung Tengah, Sali, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, setelah menjadi rumah sakit rujukan khusus pasien COVID-19 selama kurang lebih 2 bulan, Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah kini kembali dibuka untuk pelayanan pasien umum sejak 7 September 2021. Setelah menjadi rumah sakit rujukan khusus pasien COVID-19 selama kurang lebih 2 bulan, kini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah Demang Sepulau Raya kembali dibuka untuk pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat secara umum. Terhitung sejak 7 September 2021, semua pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan poli, unit gawat darurat, rawat inap, dan rawat jalan telah kembali berjalan normal seperti biasa, termasuk layanan PCR untuk umum yang ada di rumah sakit setempat. Namun demikian, pihak rumah sakit menghimbau dan mengharap kepada warga masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Demang agar mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit, seperti tetap menerapkan protokol kesehatan. Rumah sakit kami mulai membuka pelayanan kembali untuk umum, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Rumah sakit kami juga akan membuka pelayanan untuk pemeriksaan PCR untuk umum yang dapat Bapak Ibu akses melalui klinik kesehatan kerja yang ada di rawat jalan Rumah Sakit Umum Demang Sepulau Raya. Dari Lampung Tengah, Sali, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, dengan diresmikannya jembatan Waihandak di Kampung Terbanggi Subing, Dusun Sidorejo, Kecamatan Gunung Sugi oleh Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, kini masyarakat di Dusun Sidorejo maupun Kampung Hulusari, Kecamatan Bumi Ratu Nuban tidak perlu lagi memutar arah. Karena kini dengan peresmian jembatan tersebut telah mempermudah akses jalan khususnya bagi para petani di sekitar wilayah tersebut. Dengan diresmikannya jembatan Waihandak Kampung Terbanggi Subing, Dusun Sidorejo 2, Kecamatan Gunung Sugi oleh Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Rabu 15 September 2021.
Kini, masyarakat di Dusun Sidorejo maupun Kampung Bulusari, Kecamatan Bumi Ratunuban sudah tak perlu memutar jauh lagi. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad usai meresmikan jembatan Wai Handak, ia menjelaskan bahwa dengan dibangunnya jembatan ini akan banyak manfaatnya, terutama untuk para petani yang tadinya sulit membawa hasil panen dikarenakan jembatan hanya menggunakan bambu. Selain itu, akses masyarakat di kampung sebelah lebih cepat dan lebih mudah dengan adanya pembangunan jembatan Wai Handak ini. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad meminta masyarakat untuk merawat dan menjaga jembatan ini agar bisa bertahan lama. Kepala Kampung Terbanggi Subing Fatullah KM mengatakan perjuangan agar jembatan Wai Handak ini dibangun sangatlah membutuhkan waktu yang lama. Per tahunnya 3 kali dandan jembatan Sesek ini Bapak Bupati. Nah jadinya kami selaku kepala kampung berusaha dan berjuang dengan Bapak Camat dan diridhoi dan setujui oleh Bapak Bupati melalui Bapak Badan BPBD bahwa terwujudlah jembatan Sidorejo 2 ini. Jadi jembatan Sidorejo 2 ini Bapak Bupati menghubungkan Kecamatan Bumi Ratunuban. Sebelumnya, masyarakat bila hendak ke ladang maupun ke Kampung Bulusari menggunakan jembatan dari bambu dan bila hujan deras maupun musim banjir, jembatan tersebut akan rusak dan tidak bisa dilalui. Selain itu, akses masyarakat Kecamatan Bumi Ratunuban bila hendak ke Punggur akan lebih dekat jangkauannya. Keluarga besar kita yang meninggal, yang terpapar dengan COVID ini. Ini tentu sangat luar biasa kejadiannya, oleh karena itu saya berharap bahwa sekali lagi mudah-mudahan ketaatan kita sama-sama, dengan kedisiplinan kita sama-sama, semoga dengan doa kita juga bersama, pandemi ini akan segera berakhir ya. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dalam sambutannya mengatakan bahwa manfaat langsung dari jembatan ini yaitu meningkatkan kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan lalu lintas masyarakat. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas, berarti menghemat waktu dan juga biaya. Manfaat selanjutnya yaitu merangsang pertumbuhan aktivitas perekonomian. Musa berharap dengan adanya jembatan ini mampu membawa dampak positif untuk segala bidang, terutama dalam membantu meningkatkan bidang ekonomi untuk masyarakat. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sri Dwi menjelaskan pembangunan jembatan Wai Handak dianggarkan sebesar 315.407.000 dengan 12 meter panjangnya dan lebar 3 meter melalui BPBD. Hari ini kita bersyukur ya, jembatan yang memang selama diharapkan oleh masyarakat bisa kita lakukan dengan baik pada hari ini. Dan saya melihat bahwa ini juga dilakukan oleh rekan kepala kampung juga dilakukan dengan baik, hasilnya cukup baik ini ya, cukup baik. Karena itu harapan saya bahwa jembatan yang sudah kita bangun ini bisa dirawat dengan baik juga. Dan insya Allah juga nanti ke depan apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat akan kita lakukan semua. Ya. Untuk pengawasan dari Pemda untuk wilayah lain yang pembangunannya untuk bermaksimal gimana Bang? Insya Allah saya juga akan terus melakukan pengawasan semuanya. Ini kan akan baru dilaksanakan semuanya, nanti hasil juga kita akan sidak semuanya. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Nah, pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita pada hari ini. Saya Abiwan Suwardi, pamit undur diri.